lihat ada orang menyanyi, lihat ada teman menyanyi, bilang, boy, suara terlalu bagus. Tapi lebih baik diam, saya. Ini nih munafik. Suara terlalu bagus, coba kalau ikut lomba lari. Saudara-saudara, memang tidak indah ketika kita berhadapan dengan orang munafik. Renungkanlah sedikit saudara, ketika saudara berjumpa dengan orang munafik, apa yang saudara lakukan, reaksi saudara seperti apa? Kalau ada orang munafik itu kan ada banyak orang cenderung untuk apa? Berusaha untuk membongkar kemunafikannya. Ada yang cenderung diam saja, sudah mengikuti saja daripada ada masalah. Ada juga yang berusaha untuk seperti tidak tahu apa-apa dengan keadaan itu. Nah, ini sikap-sikap kita. Kalau kita sementara berjumpa dengan orang-orang yang munafik. Tapi saya punya satu pertanyaan lebih. Apa itu pertanyaannya? Bagaimana kalau kita yang munafik? Bagaimana catatan-catatan tentang kemunafikan itu bukan karena kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Mungkinkah kita sadar bahwa kita munafik? Mungkinkah kita ini ternyata justru tidak tahu kalau kita munafik? Bukankah itu lebih parah? Kan itu saya ingin untuk kita lebih pada mengoreksi diri malam hari ini. Saya, karena ini permintaan yang kesekian setelah saya berkhotbah tentang kemunafikan, saya coba buka kamus dan coba lihat apa arti kata kamus tentang munafik. Ada 3 pengertian yang coba disampaikan buat kita. Munafik itu adalah berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Pura-pura setia. Pura-pura setia itu munafik. Kalau mau setia, setia saja. Kalau tidak mau setia, tidak usah, berhenti atau ganti saja. Tapi jangan pura-pura setia. Kalau mau baik, baik saja. Kalau tidak baik, tidak baik saja. Tidak usah pura-pura. Menurut kamus, ini kemunafikan. Pernahkah saudara berjumpa dengan orang-orang yang pura-pura baik? Ataukah pernahkah kita mengambil peran pura-pura baik, pura-pura cinta, pura-pura percaya? Kedua, kamus mengatakan begini. Munafik itu adalah suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Ada hak disampaikan tidak sesuai dengan perbuatan, itu munafik. Paling banyak mungkin itu ada pada kan berkhotbah tentang kebaikan, kebenaran, tapi melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami katakan. Menurut kamus, ini kemunafikan. Munafik itu. Kalau orang lain yang kita lihat, kita mungkin beri penilaian. Tapi sekarang bagaimana kalau itu kita sendiri yang mengalami, kita sendiri yang menjalaninya? Ketiga, menurut kamus munafik itu adalah bermuka dua. Bermuka dua. Tampil dengan peran-peran yang mungkin bertolak belakang. Di depan manis sekali, di belakang jahat sekali. Di depan baik sekali, di belakang pahit sekali. Di muka pura-pura menolong, tapi di belakang justru menghancurkan. Rupa-rupanya kemunafikan ini sangat tidak baik. Saya coba mencatat, saudara-saudara, sejumlah contoh tentang kemunafikan. Kita boleh menilai orang, tapi lebih daripada itu, sebagaimana yang saya sampaikan, mari kita lebih banyak menilai diri kita sendiri. Kita butuh bebas dari kemunafikan. Kita butuh terlepas dari itu. Kenapa? Dan sebentar kita tahu sejumlah ayat Alkitab yang justru benar-benar ingin menyatakan tidak baik dan Tuhan tidak suka kepada kemunafikan. Beberapa catatan tentang seseorang dalam tindakan munafik. Kita bisa renungkan, kita bisa pikir, mungkin kita pernah ada di situ. Satu, seorang yang menutupi keaslian dirinya dengan kepura-puraan. Menutupi keaslian dirinya dengan pura-pura. Mungkin dia tidak tahu, tapi dia menutupi sepertinya dia tahu. Mungkin dia miskin, tapi karena malu untuk dilihat oleh orang, karena miskin, pura-pura kaya.
Dia tidak ada mobil, tapi kan dia bisa tukar-tukar, sewa Grab lah. Orang tahu, ini pura-pura. Ini contoh dari munafik. Ini tidak berkenan kepada Tuhan. Pernahkah kita mengalami begitu? Pernahkah kita menjalani begitu? Mungkin orang sudah pernah kita lihat. Mungkin orang sudah pernah kita lihat. Tapi bagaimana kalau diri kita sendiri? Diri kita sendiri yang sementara ada di situ dan menjalani hal itu. Menutupi keaslian diri dengan kepura-puraan. Atau yang kedua, saudara-saudara, seseorang yang bermaksud buruk tapi dibalik tindakan menolong. Jadi dia sepertinya menolong, tapi ada maksud-maksud buruk yang sementara tersimpan, terselubung di dalam hatinya. Tapi tampilan depannya menolong, di belakangnya ada maksud buruk. Saudara mungkin pernah mengalami. Tiap hari barangkali, saya tiap hari dapat SMS. Selamat, nomor HP Anda mendapat undian 130 juta. Ini dia mau tolong saya, kok saya yang tolong dia, saya tidak tahu. Pura-pura menolong di muka. Ada informasi-informasi yang baik, yang seolah-olah menolong dan ingin untuk memberikan berkat bagi kita. Tapi di belakangnya justru dia ingin menguras, begitu. Munafik. Ketiga, seorang yang pura-pura mengasihi tetapi mencari keuntungan pribadi. Pura-pura mengasihi tapi mencari keuntungan pribadi. Itu paling banyak di film-film, di drama-drama. Dia tidak mencintai tapi sengaja mencintai untuk mengambil keuntungan pribadi, kekayaan kah? Yang paling banyak yaitu bisa menguras orang punya harta dengan pura-pura menyukai, pura-pura cinta, pura-pura sayang. Padahal sebenarnya dia tidak mengasihi, hanya mencari keuntungan. Munafik. Keempat, saudara, seseorang yang beragama, yang tampaknya rohani dan saleh, tetapi melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Di hadapan manusia kita kelihatan sangat saleh, sangat baik, tetapi secara sembunyi-sembunyi kita melakukan itu. Betapa munafiknya kita. Betapa munafiknya. Dan kelima, saudara, seseorang yang menyanjung para pemimpin rohani yang saleh dari masa lampau, namun tidak mengikuti perbuatan atau pengabdian mereka kepada Allah, firman dan kebenaran dari Tuhan. Kadang-kadang kita mengagumi sekali sejumlah tokoh dalam Alkitab. Mungkin orang-orang Kristen ketika kita minta untuk menyebutkan nama-nama tokoh Alkitab, mereka sebutkan dengan baik. Ada yang sebut Musa, ada yang sebut Abraham, ada yang sebut Daud, Salomo, Simon Petrus, Yohanes Pembaptis, Esther, atau siapapun. Kita suka, kita senang baca kisah-kisah mereka, tapi hidup berkaca dari itu untuk melakukan sebagaimana tokoh-tokoh yang kita idolakan. Justru kita tidak melakukan itu. Dia persis seperti apa ya? Hanya seperti ketika kita menonton film-film di televisi. Kita suka melihat, kita mengagumi, tetapi kita tidak mengambil pelajaran untuk dipakai. Menurut catatan ini sebuah kemunafikan. Jangan sampai tentang Tuhan Yesus pun demikian. Kita suka terhadap Tuhan Yesus, tokoh yang luar biasa, tetapi justru cara hidup Tuhan Yesus tidak kita ikuti. Kita tidak ikuti perintah-perintah, ajaran-ajarannya. Ini kemunafikan. Berikut, seorang yang suka menjelek-jelekan kerja orang lain padahal kerjanya lebih buruk dan dia takut tersaingi. Ini kemunafikan. Menjelek-jelekan orang lain pun pekerjaan, tetapi sesungguhnya kerjanya lebih buruk. Dia hanya takut tersaingi. Kadang-kadang saudara-saudara itu bukan saja terjadi di kalangan para awam,
Di kalangan hamba Tuhan juga begitu. Melihat seorang berkhotbah, orang bisa mengatakan, khotbahnya begitu saja. Masa apa begitu juga disenangi? Padahal dia punya juga parah. Ini hanya karena soal tidak mau tersaingi. Munafik. Yang berikut saudara-saudara, seseorang yang suka sibuk ketika banyak orang berkumpul, apalagi kalau dipuji oleh orang lain. Kadang-kadang memang waktu kita sendiri kita tidak sibuk. Nanti ketika orang subani kita pun sibuk, itu terlalu. Konsultasi sana sini, langgar sana sini, datang bisik sana bisik sini, supaya orang melihat kita dan seolah-olah kita inti sekali di situ. Ini munafik. Kadang-kadang saudara-saudara, yang kita rindukan di situ adalah dapat pujian dari orang lain. Kita merasa, kok enak sekali ya kalau ada orang bilang, wih, luar biasa. Munafik. Yang berikut saudara-saudara, seseorang yang memuji orang lain secara berlebihan padahal di hatinya tidak demikian. Itu munafik. Memuji orang dengan luar biasa, bahkan terkesan berlebih-lebihan, padahal hatinya tidak begitu. Saudara pernah dengar atau tidak kalau orang bilang, lihat ada orang menyanyi, lihat ada teman menyanyi, bilang, woi, suara terlalu bagus. Tapi lebih baik diam, saya. Ini nih munafik. Suara terlalu bagus, coba kalau ikut lomba lari, ini munafik ini. Saudara-saudara, mari kita lihat lebih lagi. Seorang yang so akrab dan perhatian padahal di belakangnya ia mengolok-olok. Ada orang yang so prihatin, so peduli, tetapi di belakangnya mengolok-olok. So penuh perhatian, so menolong sekali, padahal hatinya penuh mengolok-olok, bahkan mencari kepentingan, keuntungan di situ. Kadang-kadang kehadiran kita seolah-olah menolong orang. Kadang-kadang kehadiran kita itu seolah-olah ingin menyelesaikan sejumlah masalah. Tapi sayang, kita mengolok-olok mereka. Kadang-kadang kita menjual mereka. Kasih berdiri mereka yang kotor-kotor kita foto, kirim kemana-mana, pulang datang ada dana 100 juta, kita dapat 50, mereka dapat 50. Alasannya sederhana, kan ini kita capek jadi musuh. Nah, ini munafik ini. Yang berikut saudara-saudara, seseorang yang setuju-setuju saja padahal sekedar hanya untuk mencari aman. Ini munafik. Orang yang sekedar setuju-setuju saja padahal hanya mencari aman. Ada hal yang sesungguhnya tidak berkenan dan dia tahu itu tidak pas. Itu melanggar aturan, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi sudah setuju saja daripada kena masalah, daripada dipindahkan, daripada segala macam, sudah setuju saja. Yang tidak benar kita setuju saja. Ini munafik. Yang berikut saudara-saudara, seseorang yang pura-pura baik padahal ia memanfaatkan kebaikannya untuk mengorek informasi. Ini biasa para mata-mata tuh begitu toh, pura-pura baik. Orang penyusup datang dengan pura-pura baik, pura-pura menolong, tapi dia lagi mengorek informasi. Ingin mendapatkan apa-apa dari informasi-informasi yang bisa dia jual lagi. Apalagi kalau sudah datang dengan korek informasi lantas dia bermuka dua, itu dia bisa gosok di sini, gosok lagi di sana, dan orang-orang bisa baku bunuh gara-gara hal itu. Baik, itu contoh-contoh yang tiap-tiap hari kita temukan dalam kehidupan kita.